penghasilan saya, omset saya bisa dikatakan dari mulai angka 90 juta sampai dengan 300 juta per bulan. Negara kita, negara yang subur, diperebutkan dari zaman penjajahan karena kesuburannya. Saya memilih menjadi petani adalah menjaga Indonesia. Saya Ahmad Fahrijal, pendiri Saung Raden, ini ladangku, selamat datang di Ladang Cerdas. Awal mulanya saya produksi pertanian ini dimulai dari tahun 2011. Waktu itu awal mulanya saya mengakhiri kegiatan saya sebagai ASN ataupun penyuluh pertanian di DKI Jakarta. Pada saat awal saya bergerak di usaha produksi tanaman buah ini, melihat salah satu keresahan saya terhadap sumber daya genetik asli Jakarta yang memang belum banyak yang konsen di situ. Saya punya tanggung jawab moral sebagai anak putra daerah DKI Jakarta untuk melestarikan sumber daya genetik yang ada di Jakarta. Dari situ mulai saya kenal dan juga mengenal jauh tentang keunggulan jenis alpukat ini yang saya mau budidayakan. Itu sudah sampai seluruh Indonesia mengenal, tapi tokohnya belum ada untuk petani muda dan untuk anak-anak muda yang konsen di bidang pertanian. Apalagi saya sebagai anak daerah DKI Jakarta merasa terpanggil untuk melestarikan kekayaan alam yang ada di Jakarta. Keinginan untuk memulai usaha pertanian memang awalnya dari hobi yang saya lakukan, dan background saya sebetulnya lulusan sekolah pertanian pembangunan yang ada di DKI Jakarta, SMK Pertanian waktu itu. Dan dari situ saya berprofesi sebagai penyuluh pertanian, kemudian ada rasa ketidakpuasan tuh. Dari situ saya ingin menciptakan suatu usaha pertanian sendiri. Jakarta yang dibilang orang tidak punya peluang untuk memproduksi pertanian, tapi ternyata tidak. Pertanian itu kami kemas di sini, small is beautiful. Kecil tapi indah gitu. Dan pertanian bagi saya adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan menguntungkan harusnya ketika kita bisa menjalankan itu sesuai dengan keilmuan kita. Tentunya dalam proses produksi ataupun usaha pertanian yang saya lakukan di Jakarta tidak melulu menemukan kesenangan ataupun keberhasilan. Awalnya ada tantangan-tantangan yang kita lakukan, kita alami, kita temukan di lapangan. Di antaranya kalau saya sebutkan adalah tantangan itu lebih berat di awal. Awal pada saat kita melangkah itu banyak hal yang merupakan hambatan atau tantangan. Itu biasa pada saat kita mulai melangkah itu terasa berat. Tapi ada langkah-langkah berikutnya. Dan di situ kita dapat pembelajaran dan terus tumbuh, jatuh, bangun, kemudian sampai di titik seperti ini. Saya melihat kegagalan atau tantangan itu lebih besar dari intern saya. Kalau di Jakarta memang lahannya terbatas, modalnya sulit, kemudian trustability anak-anak muda terhadap pertanian, itu saya tidak menjadi tantangan saya. Tantangan terbesar saya justru adalah memotivasi diri saya untuk bertahan survive di dunia pertanian. Dan saya ingin menyatakan bahwa pertanian yang saya lakukan saat ini itu belum berhasil. Makanya saya ingin terus menjadi petani sampai suatu saat nanti, sampai orang-orang sudah tidak membutuhkan petani, baru di situ saya berhenti. Hal yang paling menyenangkan yang saya dapatkan ketika saya produksi bibit atau produksi pertanian di perkotaan, yang pertama adalah di pertanian di Jakarta ini kita peluangnya sangat besar ternyata, tapi saingannya sedikit loh gitu dibandingkan dengan teman-teman yang ada di daerah. Lahannya besar tapi saingannya banyak gitu. Kalau di Jakarta saingannya sedikit. Yang kedua adalah banyak teman-teman kita yang di dunia pekerjaan, karyawan dan sebagainya itu stresnya tinggi luar biasa. Kita di pertanian itu menghadirkan suatu oase buat teman-teman yang stres itu, buat teman-teman yang setiap hari hiruk pikuknya kota Jakarta. Kita menawarkan kepada teman-teman itu fresh. Di pertanian itu benar-benar segar dan nggak ada tantangannya, nggak ada bebannya. Semua di pertanian itu yang kita dapatkan senang semuanya.
pertanian sebetulnya punya magnet buat kita. Banyak bapak-bapak kita yang menjelang pensiun larinya ke pertanian. Itu kenapa? Karena pertanian itu mempunyai daya tarik tersendiri. Dan itu kayaknya jati diri bangsa deh. Kayaknya anak muda kalau nggak kenal pertanian nggak keren deh kayaknya. Jadi untuk omset, teman-teman bisa dilihat di perkebunan saya atau pembibitan saya adalah ketika saya 1 bulan itu bisa menghasilkan 1.000 sampai 3.000 bibit, katakanlah 3.000 bibit, saya jual dengan harga murah itu paling murahnya 30.000, ketika kali 3.000 berarti pendapatan saya 90 juta per bulan. Itu yang kecil. Kalau yang bibit-bibit besar itu akan nambah lagi. Uh, Penghasilan saya, omset saya bisa dikatakan dari mulai angka 90 juta sampai dengan 300 juta per bulan, teman-teman. Itu yang saya dapatkan di dunia pertanian. Tapi teman-teman jangan mudah percaya. Coba sendiri, baru nanti bisa komen langsung. Awalnya itu produk unggulannya adalah buah ya, buah alpukat ya. Tapi karena buahnya itu setiap permintaan tidak bisa mencukupi permintaan, makanya kita produksi bibitnya. Dari buah itu orang akan timbul semangat untuk mengebunkan dan kita menyediakan bibit dulu. Bukan tidak mungkin ke depannya adalah kita produksinya di bibit di buahnya. Karena apa? Dari usaha bibit ini alhamdulillah kita akumulasikan dan kita juga coba mengebunkan di luar daerah Jakarta. Itu adanya di Jawa Barat. Dan itu mudah-mudahan bisa menyediakan atau bisa mencukupi kebutuhan buah warga Jakarta. Itu satu buahnya. Yang kedua adalah kebutuhan yang paling mendasar adalah edukasi. Masyarakat, teman-teman muda, teman-teman milenial butuh edukasi tentang apa sih unggulan buah Indonesia. Di Jakarta memang ada buah unggulan ya, itu harus kita sampaikan dan harus kita publikasikan. Yang ketiga adalah selain daripada buah, bibit, kemudian dari edukasi, yang ketiga adalah yang keempat adalah produksinya adalah regenerasi, teman-teman. Jadi anak-anak muda ini kita harapkan timbul keinginan untuk mencontoh figur, kemudian ingin menjadi petani, pengusaha tani atau petani milenial ke depannya, agar kelestarian petaninya ini ke depannya masih tetap ada gitu. Karena kita masih butuh makanan banyak dan itu bisa dicukupi dari hasil pertanian. Saran saya kepada generasi muda yang mau terjun ke dunia pertanian, jangan jadikan pertanian itu sekedar ikut-ikutan, tapi harus dipelajari juga. Kemudian ketika memulai itu baiknya harus silaturahmi, datang ke perkebunan tertentu, datang ke pembibitan ini, riset, tanya-tanya, kemudian komunikasi, masuk ke komunitas supaya ketika ketemu hambatan dalam perjalanan pertanian itu teman-teman tidak merasa sendiri. Dulu yang saya alami pada saat saya usaha budidaya pertanian, belum ada media seperti ini banyak, saya harus bertanya kepada siapa. Tapi karena kemampuan saya ingin bersahabat kepada teman-teman, membentuklah saya satu komunitas, media sosial. Saya berkonsep pertanian itu nggak perlu sempurna, tapi berguna. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi pada generasi muda semuanya. Jangan takut jadi petani. Ayo, siapa takut jadi petani? Jadi petani yang cerdas, jadi petani yang pintar untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih teman-teman Gokomodo dan teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan pertanian saya yang saya lakukan di Jakarta. Semoga perjalanan pertanian saya yang saya lakukan di Jakarta bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jakarta aja yang kecil bisa, kenapa daerah yang luas tidak bisa? Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat tayangan ini kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.